Hangat sekali sore ini, Pak Karni. Tadi ada dua pertanyaan, mohon maaf ada dua pertanyaan Pak Karni dari Prof. Ege ya ke Bang Menteri. Ada dua pertanyaan Bang. Apa aja tadi itu? Satu aja, apa yang terjadi dengan ILC selama masa pemerintahan ini sehingga sudah 4 tahun tidak berada di televisi? Karena menurut hitung-hitungan ilmu komunikasi semuanya memenuhi syarat. Rating tinggi, sponsor banyak, penontonnya banyak, ya kan? Tidak pernah ada keluhan tertentu. Kenapa tiba-tiba harus tidak ada di televisi? Terima kasih Kang Maman, Presiden Mahasiswa Trisakti ya, tahun 2004 ya? 2004. 2004. Tepuk tangan, kalau ini boleh tepuk tangan buat Kang Maman ya. Ya. Karena menjawabnya akan susah Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Jawabannya Setuju, setuju. begini. Yang pasti kalau mau tahu jawaban yang pasti ya tanya Pak Karni. Kan beliau presidennya. Tapi kalau dari sisi saya melihatnya inilah letak kecerdikan dan kehebatannya seorang Karni Ilyas. Kenapa? Karena beliau sangat paham sekali bahwa pangsa, market, audience ke depan itu sudah tidak lagi ke televisi. Tetapi market audience ke depan itu akan lebih banyak bermain di kanal-kanal digital seperti sekarang ini, kanal YouTube dan kanal lain sebagainya. Kalau tanya ke saya seperti itu. Dan menurut saya, kalau saran saya kepada Pak Karni, ya pertahankan saja bermain di kanal-kanal digital YouTube, kanal-kanal lainnya. Karena menurut saya memang trennya makan ke sana. Karena sekarang ini kalau bermain di kanal televisi ya sekarang banyak, ini terjadi game changer loh. Ini banyak sekali. Sekarang orang udah mulai bergeser semua ke digital. Apapun alasannya itu, kalau tadi Bang Effendi Ghazali mau nanya kenapa segala macam, tapi saya selalu meyakini di dalam sebuah peristiwa pasti ada makna-makna positif. Kalau kita bisa melihatnya secara positif. Sama halnya seperti peristiwa 12 Mei 98. Dulu kita gegap gempita, kita mengangkat narasi reformasi dengan segala macam tuntutan-tuntutan dan visi besarnya. Pertanyaan sekarang adalah, apakah hari ini sudah seperti yang kita harapkan? Kalau kita mundur ke era Orde Lama, di eranya Soekarno, oke, kita mundur ke era Bung Karno. Di era Bung Karno tetap narasi anti kemapanan, narasi kemiskinan, bahwa situasi zaman waktu itu juga belum bisa sesuai dengan yang diharapkan tetap muncul kok. Di era Orde Baru yang namanya kelompok pro atau anti pemerintah juga pasti akan berkata seperti itu. Yang namanya era Orde Baru, pembelengguan terhadap kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Saya pindah lagi masuk ke eranya Pak B.J. Habibie. Pindah lagi masuk ke eranya Gus Dur. Narasi itu juga tetap muncul. Gus Dur sebagai salah satu mantan presiden yang muncul dengan narasi besar pluralisme, tetap juga ada otokritik terhadap Gus Dur. Masuk lagi ke era Bu Megawati, tetap ada otokritik juga. Masuk ke era Pak SBY, tetap ada otokritik juga. Masuk ke era Jokowi, tetap ada otokritik. Sekarang masuk ke era Pak Prabowo, otokritik itu ada. Artinya apa yang saya mau bilang, bahwa di dalam setiap era pemerintahan atau rezim yang namanya otokritik, yang namanya kelompok-kelompok yang memang dia memunculkan narasi untuk memberikan kritikan kepada pemerintah, pasti akan selalu ada. Maka dari itu tadi saya bilang, keberadaan kelompok-kelompok yang otokritik ini harus selalu ada di dalam setiap era. Karena kita hidup, kita besar, bergerak, itu adalah bagian dari otokritik tersebut. Sebagai salah satu contoh, saya menganalogikan. Nelayan di Jepang, mereka menangkap ikan salmon. Hasil tangkapan ikan salmon itu harus ditangkap hidup-hidup. Karena ikan salmon itu kalau dimakan lebih enak pada saat dipotong pada saat masih hidup. Pada saat ikan salmon itu dari tengah laut dibawa ke pelabuhan, begitu saja lebih banyak yang mati. Tapi pada saat ikan salmon itu di kapal dikasih anak ikan hiu,
dan dia dikejar dengan ikan hiunya, sampai di pelabuhan yang mati lebih sedikit. Ini sama contoh sederhana analogi ini seperti dalam kita menjalankan pemerintahan hari ini. Saya sebagai bagian orang yang pernah berproses dalam sebuah proses dunia keaktivisan, orang-orang seperti Usman Hamid, orang-orang seperti Effendi Ghazali, kelompok-kelompok yang memang memberikan autokritik, harus selalu hidup dan harus selalu ada di Republik Indonesia ini. Karena mereka sama seperti ikan hiu itu. Kami butuh mereka untuk memberikan kritikan yang konstruktif untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Cuman yang membedakan satu, apakah autokritik itu dibangun atas dasar untuk membawa negara ini menjadi lebih baik atau tidak? Atau autokritik itu dibangun hanya sekedar untuk mengambil sensasi belaka? Ini yang menjadi pertanyaan kita bersama. Bangsa ini tidak bisa hanya dibangun dengan seorang Maman Abdurrahman yang ada di pemerintahan hari ini. Bangsa ini juga harus bisa dibangun dan bisa maju ke depan dengan orang-orang seperti Usman Hamid dan Effendi Ghazali. Karena saya yakin kita butuh otokritik, dan tentunya bukan otokritik yang hanya sekedar mengejar sensasi, tapi otokritik yang betul-betul ingin memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara ini. Bicara soal kritik, Pak Karni, saya boleh masih satu pertanyaan lagi, boleh nggak? Kira-kira, Pak Karni, satu pertanyaan lagi. Satu ya. Ya, bicara soal kritik, Bang Maman bilang tadi, kita butuh seorang Usman Hamid, kita butuh Prof. EG. Tapi kalau kita lihat komposisi di parlemen kita itu sapu bersih, 100% adalah formal, tidak formal, 100% adalah pendukung pemerintah. Bukankah semangat kemarin adalah membatasi masa jabatan presiden, ada check and balances dan lain-lain. Jangan-jangan Bang Maman, kalau dulu kita harus berhadapan antara eksekutif versus legislatif karena ada jumlah komposisi yang ideal untuk bisa mengkritik atau mengawasi pemerintah, tapi hari ini jangan-jangan akan ada pemerintah versus rakyat. Karena sudah tidak ada penyeimbang di parlemen. Gimana tuh Bang Maman? Parlemen, sistem pemerintahan kita tidak ada oposisi, Mbak. Sistem pemerintahan kita presidensial. Siapapun dia yang ada di parlemen itu, terlepas dari bahwa partainya ada di pemerintah ataupun tidak ada di pemerintah, mereka tetap melakukan fungsi kontrol kepada kebijakan pemerintah. Saya 2 periode di DPR, partai saya ini partai yang samina watona kepada kekuasaan. Tetapi pada saat kita berada di parlemen, tugas secara konstitusi kita adalah memberikan konteks pengawasan kepada pemerintah dan fungsi check and balance dan kontrol itu tetap dilakukan. Ini yang tadi saya bilang bahwa keberadaan negara tidak bisa hanya dibangun dalam satu sisi. Hari ini contoh yang sangat luar biasa bagus untuk kita pertontonkan kepada Republik Indonesia ini dan wabil khusus kepada kita Sivitas Akademika Trisakti, bahwa hari ini ada 2 alumninya yang berada pada posisi pemerintah dan juga ada yang berada pada posisi untuk memberikan otokritik. Pertanyaannya, apakah Maman benar? Tidak. Apakah seorang Usman Hamid benar? Belum tentu juga. Apakah Usman Hamid salah? Belum tentu juga. Apakah Maman Abdurrahman salah karena hari ini Maman Abdurrahman mengambil pilihan untuk bergabung di pemerintah? Tidak. Menjalankan roda pemerintahan ini butuh seperti kita berjalan di atas 2 kaki kita. Kaki kanan adalah kaki yang menjalankan roda pemerintahan, kaki kiri adalah kaki yang memang penting untuk bergerak dalam konteks otokritik. Tetapi yang ingin menjadi catatan kita bersama sebagai bagian menggugah idealisme moral kita pada saat kita berjuang dulu di dunia kemahasiswaan, saya mengajak yuk kita sama-sama samakan pikiran dan tujuan kita. Hai kaum Maman, bergeraklah di pemerintahan demi untuk tujuan kemaslahatan umat. Wahai kau Usman Hamid, berjuanglah dalam posisimu, tetapi tetap tujuanmu untuk kemaslahatan umat. Inilah bangsa Indonesia. Jadi bagi saya, kehadiran orang-orang seperti Usman Hamid, kelompok-kelompok yang memberikan autokritik bukanlah sesuatu yang perlu kita anggap sebagai bagian dari yang mengerikan. Enggak. Saya juga perlu dikritik. Karena memang sejatinya manusia itu perlu dikontrol. Karena doktrin kita zaman dunia aktivis dulu juga seperti itu. Hadirnya adik-adik mahasiswa sebagai agent of change, social control harus dihidupkan di bangsa ini. Tetapi ingat yang saya analogikan yang paling sederhana tadi, bahwa di balik kebebasan berpikir kalian, kebebasan kalian mengkritik, kebebasan kalian untuk menyampaikan pendapat, ada satu sisi sederhana yang selalu saya bangun
kepada senior-senior saya, ataupun juga kepada kita semua. Prinsip-prinsip kesantunan, prinsip-prinsip yang memang bermain dalam era koridor aturan-aturan hukum tetap harus kita jalankan. Karena itulah yang akan menjaga negara ini. Saya bisa menjawab dengan segala hal dalam konteks demokratisasi. Karena saya adalah pelaku dan orang yang terlibat dalam proses demokratisasi kita, elektoral dan lain sebagainya. Tapi saya yakin forum ini tidak akan cukup untuk menjawab itu semua. Tapi dalam forum yang terhormat ini satu hal bagi saya ingin mengajak kita semua, siapapun kalian, ada dimanapun kalian berada, mari kita kembali kepada misi suci kita, yaitu kita berjuang, bergerak untuk kemaslahatan umat, untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Gak dikasih tepuk tangan nih, udah semangat banget tadi.